Shalom buat semua tetanggum Tuhan. Salam sitong dari dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama saya Diana Madurese. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Tuhan Yesus baik, teman-temanku, tetanggumku semuanya. Dan puji Tuhan, saat ini saya ada di pembangunan ya di gereja kami. Ya, puji Tuhan lah teman-teman ya. Saya tidak bisa mengatakan dengan kata-kata, inilah luar biasanya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, saat ini kita sedang melihat ya keajaiban Tuhan. Kan keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan Yesus di bawah pelayanan Diana Madurese ya, secara mandiri teman-teman rekanku ya. Rekan Tuhan, Anda juga sudah tahu kan bahwa saya adalah seorang murtadin atau orang lahir baru yang berasal dari Madura, dan saat ini saya pelayanan di pedalaman pelosok Kalimantan Barat ya. Dan tepatnya itu ada di perbatasan Indonesia Malaysia teman-teman rekanku ya. Dan saat ini saya dalam proses pembangunan pastori gereja ya teman-teman ya. Doa dan dukungan selalu untuk setiap pembangunan pastori gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok ya. Dimanapun Tuhan mengirimkan kita semua ya untuk melayani Dia, muliakanlah Tuhan, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang diberkati dan kita menjadi berkat. Amin. Pelayanan Diana Madurese teman-teman ini secara mandiri, tidak pernah pakai proposal ya. Kalaupun teman-teman rekanku semuanya melihat ada nomor rekening, itu semua ya tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur mengemis, tidak ada unsur minta-minta. Saya kinan percaya anak Tuhan yang diberkati tanpa diminta ya, dia pasti ada ya, dia pasti ada. Karena memang bukannya saya sombong, saya ingin menguji iman ya. Saya sebagai seorang murtadin dari Madura, saya menguji iman saya. Apakah saya masih dan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala-galanya. Amin. Dan di belakang saya ada jemaat Tuhan ya. Beliau ini adalah orang Dayak Iban. Nah, rekanku, di depan ini kita Bapak ini sedang mengeruk tanah untuk menimbun ya, tempat di sini. Dan di belakang dan ini sementara ini masih belum dikerjakan ya. Kita masih belum mengerjakan terlebih dahulu teman-teman rekanku semuanya. Tapi kita bergeser ke sini karena puji Tuhan ya, pelayanan Diana Madurese karena kemurahan Tuhan ya, saya bilang karena kemurahan Tuhan, bukan yang namanya kehebatan saya nggak ada hebatnya tanpa Tuhan Yesus. Kita semua tidak ada hebat-hebatnya tanpa Tuhan Yesus, amin ya. Dan ini semuanya secara mandiri teman-teman ya, amin, secara mandiri ya. Bagi Anda yang ingin memberkati, silakan lihat ada nomor WA di atas ya. Saat ini kalau Anda ingin memberkati, silakan lihat nomor WA di atas ini teman-teman. Dan kita lihat yuk, puji Tuhan pelayanan di sini secara mandiri dan banyak juga udah anak-anak di sini. Makanya saya, karena di sini teman-teman mayoritas para lansia atau orang di atas umur 40 masih banyak yang belum tahu membaca ya. Masih banyak orang yang tidak tahu membaca, jadi mengandalkan pendengaran. Nah, karena itu saya berinisiatif bahwa untuk memisahkan antara orang dewasa ya, yang sudah dewasa dan juga anak-anak. Karena iman itu kan berasal dari pendengaran. Jadi tidak ada alasan orang yang tidak bisa membaca tidak bisa beribadah. Orang yang tidak membaca, dia tidak paham akan firman Tuhan. Kita semua belajar. Amin, kita semua belajar. Dan saat ini teman-teman, saya berniat ingin memisahkan antara anak-anak dengan orang dewasa agar tidak terganggu di saat mendengarkan firman Tuhan, di saat mendengarkan khotbah. Nah, di sini ini saya membangun 4x4 untuk anak-anak sekolah minggu dulu ya, teman-teman ya. Nah, puji Tuhan ya, udah jadi ya guys, teman-teman ya. Ya. Puji Tuhan, tinggal memasang-masang jendela dan pintu. Pintunya sudah jadi, ini kerangkanya udah jadi, dan ini semua atas kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Nah, ini adalah nanti akan dijadikan tempat anak-anak sekolah minggu teman-teman ya. Nah, ya kita lihat di sebelahnya lagi ya rekanku ya. Jemaat Tuhan dan para tukang juga sedang bekerja ya. Nah, ini akan dijadikan tempat pastori dan tempat persekutuan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah sebagian ya sudah diplester Thailand ya. Udah diplester, tinggal disekat-sekat aja bagian sini. Tapi bagian sini masih
belum, sedikit lagi ya ternyata ya. Berarti besok masih bisa dikejar. Nah, dikejar. Nah, ini lihat udah daftar semua. Dan saat ini jemaat Tuhan dan bapak para tukang ya, tukang sedang membuat kamar mandi. Nah, ini kamar mandi ya guys. Kamar mandi. Ini kamar mandi ya. Dibongkar itu. Bongkar. Bikin baknya di sini nanti. Ke sana ngalir ini. Bak. Kita pikai. Oh, berarti kita karena ini diambil ibu. Hah? Isinya kan ibu pakai yang ini. Dia bikin mesinnya. Oh gitu. Kalau kemarin di rumah ya di atas mesin ibu. Jadi maunya alirannya di sini nanti. Oh yang sana kita. Ya ibu langsung di atasnya. Langsung tanpa hambatan, Pak. Tinggal ibu. Tadi saya beli mana ya gorengan? Hanya ibu pakai koset duduk gak? Itu aja bu nggak apa-apa. Oh iya bekas nih, udah nanti dilepas nggak tahu bisa nggak pakainya lagi. Oh gitu. Pelan. Pelan-pelan saja. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, bagi Anda Bapak Ibu dan semuanya yang mau memberkati ya, mau memberkati untuk pembangunan ini Bapak Ibu, ada di bio ya, ada di bio dan ada deskripsi untuk nomor rekeningnya ya. Septic tanknya ini ternyata ada di bawah kamar mandi, di bawah kamar mandi. Digali ya, sedang menggali emas dan berlian di bawah. Sedang menggali. Hati tanah. Hah? Hati tanah. Dari atas karung. Dari atas karung. Atas karung. Ada emas dan berlian di sini, guys. Katanya. Ini kuning. Ini emas kuning. Masnya apa kuning? Atau ini Mas Joko. Mas Simba. Mas Simba. Ini guys, kita nemukan. Enggak terbiasa. Oh, Mbak. Oh Mbah, tambah satu lagi kayaknya Mbah. Mbah. Tak kukuk Mbah. Nah, ini ya teman-teman rekanku ya. Anda lihat keajaiban Tuhan ya. Saya bilang ini keajaiban Tuhan Yesus loh. Semuanya ini terbangun tanpa proposal ya. Amin teman-teman ya. Jangan salah paham ya rekanku, apabila nomor rekening bukan kita untuk minta-minta, tetapi apa? Siapa tahu ada anak Tuhan yang memberkati. Siapa tahu anak Tuhan diberikan hati tergerak ini untuk, ini bukan rumah saya, ini adalah rumah Tuhan ya. Amin. Apa Mbah? Satu lagi Mbah? Yang itu yang masang yang itu sih mudah orang dekat tangan. Ini yang Mbah, tangganya ndak ada ya Mbah? Nanti terjun aja ya? Terjun aja kau. Nah, nih. Ini yang duluan. Ya, karena teman-teman kemarin ya kita membuang harta karun itu dengan menggali tanah. Kembali ke zaman dahulu ya.
Kemarin kan belum ada kamar mandinya ceritanya nih, ya. Jadi kita kembali seperti zaman dahulu kala, pakai tanah terus dicangkul, teman-teman, ya. Jadi tanahnya itu dicangkul. Mana sih lalang ini nyangkut-nyangkut deh. Kayak gitu. Kemarin kasihan lah ya anak menantu saya, cucu saya. Dia pelayanan kan di sini. Jadi nggak ada kamar mandinya. Mereka di saat membuang sampah dia menggali tanah, teman-teman. Ya. Kembali ke zaman tempo dulu. Tapi itu udah biasa sih, udah biasa. Karena biasanya kita juga di sungai kan, bertapanya di sungai. Tapi tetap kita bersuka cita, ya kan? Tetap bersuka cita. Namanya juga di kampung, ya. Oh, nggak jadi ranjau, Pak. Enak ada aja, Pak, itu tuh. Nggak ada jadi ranjau. Jadi digali, ya, biar jadi tanaman itu biar sehat juga. Kita bilang, Ibu, aduh, Mbak Uut. Ada-ada aja sih, Mbak. Kita melayani Tuhan, Mbak, ya. Jadi kita harus berkata yang sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Harus ngomong sejujurnya, ya teman-teman ya. Saya nggak malu. Emang nggak percaya ya Pak ya. Kemarin nggak ada septic tank, nggak ada WC. Kenapa Pak? Menggali. 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 Nggak percaya. Ya. Jemaat Tuhan aja gini. Ya ampun, kasihan lah. Ya. Ibu dan Bapak Gembala kita ini ya kan. Sebenarnya saya malu ngomongnya teman-teman ya. Berhubung ini kesaksian ya. Ini terus terang aja kesaksian. Anda nggak tahu ya. Meskipun saya ketawa begini, di saat saya buang sampah, di saat saya BAB menggali tanah, teman-teman. Kan saya menikmati berkat dari Tuhan. Melayani di kampung gitu. Ya, jadi di saat menggali teman-teman, di saat saya buang sampah BAB pakai kacamata aja biar nggak kelihatan. Jadi ini berat sudah. Tahu nggak sih Bapak Ibu tahu nggak? Ya, model Diana Madurese kayak gini teman-teman. Kalau buang sampah di sini menggali. Kemarin menggali, percaya nggak ada yang percaya, tapi itu kenyataannya, ya. Memang itu kenyataannya, berat saudara, berat. Kadang di sini kalau nggak ada WC kita lewatnya ya di sungai, ya. Kita lewatnya ya di sungai, ya. Ini Pak, begini, bertapa. Kita gini. Gitu. Kita usir lah ya sampah itu, usir jauh-jauh daripada kita. Ya nikmati aja. Namanya juga pelayanan di kampung, ya nikmati aja teman-teman gitu. Nikmati. Apa sih yang perlu disombongkan dalam diri kita ini? Nggak boleh sombong kita, ya. Nggak boleh sombong guys ya. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya nggak bohong ini, nggak bohong. Ada jemaat itu, ya. Saya ngomong begini nggak bohong. Tanya sama jemaat. Jemaat saya ngomong begini dia denger. Makanya jemaat itu sedang bisa dikatakan, aduh, ayo kita bikin WC-nya, katanya. Kita bikin WC dulu. Masa ibu gembala kita ini masa menggali tanah kayak zaman purba gitu. Salam. Jangan kau bilang salut ya, banyak orang yang nggak percaya. Ya, tapi memang begini. Saya enjoy teman-teman. Nggak percaya, masih belum ada yang percaya. Nah nih Pak, sini Pak ada yang nanya. Nggak percaya Pak, kita kemarin nggak ada WC itu Pak, kita menggali tanah. Nah. Nggak ada WC kemarin. Nah kalau kita BAB mana Pak? Menggali tanah. Menggali tanah. Ya udah Pak, makasih.
Nah percaya, ya kan, semodel dia nama Durese teman-teman bisa bertapa, ya menggali tanah loh. Lihat ibu emang serem tapi hatinya lembut. Oh Tuhan. Saya enjoy Pak, ya teman-teman ya, saya enjoy. Saya tidak pernah yang namanya menuntut dengan Tuhan ya. Saya nggak pernah menuntut dengan Tuhan. Duh, melankolis jadinya ini ya. Ya, saya tidak pernah menuntut Tuhan, aku pengen begini, aku pengen begitu. Enggak. Tapi dia bilang terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur gitu. Ya. Kalau saya nggak diproses, saya sombong. Ya, kalau saya nggak diproses sama Tuhan, saya sombong teman-teman. Ya. Inilah indahnya diproses sama Tuhan. Jadi Tuhan itu mematahkan kesombongan saya itu dan diberikan hati saya yang lembut, meskipun saya kalau ngomong itu keras dan kasar ya. Saya bersyukur. Ya. Salam Pak David. Jadi dari kemarin-kemarin saya nggak pernah yang namanya mengeluh gitu kan. Saya nggak pernah mengeluh, saya nggak pernah saya hanya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih, karena saya dulu yang sombong bagaimana, sekarang udah nggak nerima ya. Makanya kalau saya pelayanan ke kampung pelosok-pelosok gitu yang ngundang saya gitu, orang suka gitu. Karena kenapa? Saya nggak pernah banyak nuntut harus saya makan ini makan itu, enggak ya. Amin. Apa yang mau kita sombongkan teman-teman? Tuhan sudah bawa saya di kampung begini gitu kan. Apa yang kita sombongkan? Nggak ada yang perlu kita sombongkan ya. Di depan itu udah begini, sawah, perkebunan sawit ya, punyanya perusahaan di tengah-tengah. Justru saya merasa terpanggil karena ya di sini ini ternyata apa ya, sangat minim sekali untuk orang yang mau melayani ke kampung ini gitu. Dulu pernah ada yang melayani di kampung ini, tapi nggak kuat dan ditinggalkan begitu aja, kayak gitu ya, ditinggalkan begitu aja. Sehingga orang kampung di sini ini dulu pernah udah patah hati, nggak mau menerima pendeta yang baru atau penginjil yang baru, yang pelayanan yang baru masuk sini. Mereka nggak mau teman-teman ya, karena kebanyakan orang itu setelah pelayanan dinilai tidak ada uangnya, tidak bisa berkembang, jemaatnya begitu bugono terus ya, sehingga ditinggalkan. Banyak, betul nggak teman-teman yang ada di kampung? Banyak orang yang gampang membuka pelayanan ya, tetapi mereka meninggalkan karena nggak dapat duit di situ ya. Mereka ngerasa bahwa di sini aku nggak bisa mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Melayani itu bukan mencari kerja ya, enggak. Melayani itu apa? Malah kita ya, malah kita yang harus memberi, memberkati, memberikan penguatan ya, kayak begitu teman-teman ya. Makanya Anda dengar jemaat, rumah jemaat aja banyak yang nggak punya WC teman-teman ya. Makanya nanti setelah pembangunan ini selesai, saya dan anak saya akan melanjutkan pembangunan lagi di gereja di kampung. Yang pernah nggak sih lihat anak saya kemarin VT-nya beberapa hari yang lalu, dia melewati sungai ya, sungai yang selalu banjir. Nah, nanti kita akan menggeser pembangunan gereja lagi di kampung itu teman-teman ya. Di situ masih belum terjamah, tidak ada yang namanya penginjil ataupun pendeta yang membangun gereja di sana ya. Nanti habis pembangunan di sini saya akan bergeser ke tempat pembangunan gerejanya yang dilayani oleh anak saya. Nah, kalau ini gereja yang dibangun dan pelayanannya oleh saya. Anak saya kan juga murtadin juga ya teman-teman ya. Anak saya menjadi orang Kristen itu, Bang sana kesini kah?
Itu kayaknya besinya. Di sini ini masih banyak kampung yang tidak ada gerejanya. Itulah kenapa orang dengan gampangnya semudah itu meninggalkan Tuhan. Kita jangan menyalahkan jemaat ataupun orang yang memang dia tidak tahu dan tidak kuat imannya ya teman-teman ya. Tapi kalau Anda sudah jadi berjemaat, apalagi sudah jadi penginjil, apalagi sudah jadi pendeta, jadi gembala, lalu meninggalkan Tuhan Yesus atau menjual Tuhan Yesus, itu Anda perlu dicek, Anda waras kagak gitu. Kalau hanya jemaat yang memang tidak pernah bergereja ya, atau di kampung itu tidak ada gerejanya ya, jadi kita jangan jangan mengatakan ih dia itu meninggalkan Tuhan, dia menjual Tuhan. Gerejanya juga nggak ada di situ ya, gereja nggak ada, yang pelayanan di situ nggak ada ya. Terus jangan mudah mengejas orang. Tapi kalau sudah ada gereja, kita sudah berjemaat, apalagi kita melayani terus kita meninggalkan Tuhan, pikir ya, jangan gila. Kata-kata saya apa? Jangan gila Ferguson ya. Masa ya bang, kau melihat aku? Yang ngangkat siapa? Pak mau tahu di mana semennya guys? Oh di teras katanya bang. Iya. Kayak gitu teman-teman ya. Bagus mana rambut saya digerai apa diginiin teman-teman ya. Saya ini orangnya ceria, bukannya mau sombong atau sok gaya, enggak ya. Saya ceria orangnya. Ngapain ya kita hidup mau susah ya. Kita ini sudah susah di kampung gitu ya kan. Nikmati aja dan syukuri ya. Nikmati dan syukuri. Apa bang? Apa sayang gitu. Ya, ibu pendeta ini panggil sayang. Ya ampun guys, abang ini masa pendetanya ya sayang katanya. Astaga ampun. Kayak gitu. Ya biarin aja, lebih baik disayang ya kan daripada dibenci ya kan. Udah capek dibenci sama setan, sama iblis ya. Ya kan bener bang, lebih baik disayangin, udah banyak setan, iblis, dedemit, udah benci dengan kita ya. Ini anaknya saya. Ini plafonnya masih belum lantainya juga belum dicor, kita masih dalam pergumulan ya untuk menyelesaikannya. Ini aja tadi sudah ngambil tabungan saya juga teman-teman ya. Tabungan saya aja sampai 900.000 loh, sisa segitu loh teman-teman, habis terkuras. Untuk rumah Tuhan ya. Saya nggak tahu, saya nggak mikirin besok mau bagaimana, bayar apa, saya suka-suka Tuhan lah gitu ya, suka-suka Tuhan aja. Pokoknya saya mau melayani Tuhan aja, saya berserah sama Tuhan ya. Udah apa namanya udah semaksimal mungkin teman-teman. Jadi ya berserah aja sama Tuhan. Saya ini kan berserah sepenuhnya sama Tuhan, suka-sukanya Tuhan kayak gitu teman-teman ya. Dan saya itu memang suka bercanda dengan jemaat, dengan bapak-bapak tukang, dengan apa. Jangan karena kita di sini jadi pendetanya, kita di sini jadi gembalanya, lalu kita pengennya disembah-sembah gitu, nggak ada ya. Bangun rumah di situ aman ya bu. Tidak ada amannya rumah Tuhan itu saudara ya, nggak ada amannya. Namanya ancaman itu selalu ada ya, ancaman selalu ada. Barang-barang di sini ini sudah banyak yang hilang, sebenarnya udah banyak yang hilang, kayak paku, kayu-kayu atau apa itu kayak gitu ya. Orang itu banyak yang nggak takut ya, mencuri dan mengambil barang-barang milik Tuhan atau rumah Tuhan. Nah mereka itu yang mencuri disebut apa?
Hantu tuh nggak takut ya. Hantu tuh, iblis tuh nggak takut sama Tuhan tuh nggak takut. Jadi manusia yang mencuri di rumah Tuhan itu melebihi dari hantu. Kayak gitu teman-temanku. Jadi kayak kemarin kan waktu mau gusur tanah nih, minyaknya itu hilang 2 jerigen. Nah, belum lagi segala paku-paku hilangnya bukan 1-2 kilo, yang habis itu sampai 1 kotak 2 kotak kayak gitu. Beli lagi kayak gitu. Tapi bersyukur toh rumah Tuhan jadi ya. Kadang ada rasa gini, aduh Tuhan, aku nggak enak dengan orang yang memberkati aku gitu ya. Nanti disangkanya apa, mereka kan nggak tahu bahwa di lokasi ini sampai kehilangan barang-barang kayak gitu teman-teman ya. Jadi prediksi, misalnya kemarin saya pernah ditanya ya, Bupen, untuk menyelesaikan pembangunan itu masih butuh berapa lagi? Saya pernah bilang 300. Ternyata melebihi dari itu teman-teman. Ternyata melebihi daripada itu. Satu ya, ternyata barang-barang material itu semakin naik ya. Saya tanya Bapak Ibu yang ada di Rom, di Komal ini ya, bahan bangunan makin turun apa makin naik? Makin naik teman-teman, ternyata ya, makin naik. Tapi ya saya bersabar gitu. Makin naik ya Bu, betul Mama, makin naik Ma. Jadi apalagi di sini Ma ya. Di sini ini semen 1 sak aja 90.000. Itu sudah semen yang merek kon ya. Tapi kalau udah 3 roda semen Gresik model kayak gitu, bisa-bisa 100 lebih itu mah. Ya. Katanya Pak Salves yang mencuri di rumah Tuhan disantet aja Bu. Jangan Pak ya. Ya jangan ya. Berkati mereka ya. Karena orang yang seperti itu mencuri di rumah Tuhan itu dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Betul-betul Pak, tidak tahu dia. Karena orang kayak gitu tuh tidak takut akan firman Tuhan. Dia tidak takut dengan firman Tuhan, dia apalagi takut dengan Tuhan. Ya. Dia nggak tahu, kasihan orang kayak gitu itu sepertinya ini Pak. Dia dalam Kuat sinyalnya, Bi. Hah? Kuat sinyalnya. Kuat lah. Sekuat dirimu angkut semen. Iya, kenal. Itu taruh di teras apa di dalam, Pak? Iya. Oh, iyalah. Udah kok angkut aja, jangan kok tengok aku terus, gak kelar-kelar nanti. Biarlah. Biarlah kelar-kelar. Yang penting melihat. Ya. Ya beginilah teman-teman ya. Aku suka bercanda. Kalau nggak dilihat susah. Abaikan. Tukangnya betul Pak Devin, salting dia. Biarin aja Pak, biar kuat ngangkatnya tukang itu. Tapi gini Bapak Ibu ya, Bisa ikut nggak? ikut kemana? Situ. Nggak mau ikut sini. Susah nanti. Susah nanti. Oh ya udah, bye. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita ini harus mendoakan orang itu ya. Nggak boleh nyumpahin, nggak boleh nyantet, apalagi kita anak Tuhan nggak diajarin untuk nyantet ya. Ya melepaskan pengampunan. Saya aja berdoa semoga orang yang mencuri itu Tuhan berkati, Tuhan berikan pekerjaan, berikan berkat yang berkelimpahan biar tidak mencuri lagi kayak begitu. Ya semoga diberikan semangat dalam hidupnya. Ya diberikan kerajinan. Doakan yang bagus-bagus teman-teman ya. Jangan doakan disumpahin begini begitu, jangan ya, jangan. Kita anak Tuhan itu kita diajarkan untuk memberkati kayak begitu. Nah, kayak di sini ya teman-teman ya, doakan teman-teman. Di sini ini sudah diplester nih, udah diplester, udah dicat, udah di keramik yang bagian ini ya. Ini nanti dipakai dulu sama saya ya sementara sambil menunggu yang di sini. Yang di sini ini belum selesai teman-teman ya. Iya, puji Tuhan ya.
Doakan ya Pak Antoni ya, semoga ada berkat ini, semoga ada berkat ini untuk membeli material yang besok dia akan datang. Kami juga masih banyak nih yang perintilannya nih yang banyak teman-teman ya, perintilannya yang banyak, kabel-kabel, jendela belum, itu belum ya, plafon juga belum, lantai juga belum, masih belum dicor juga, plesterannya cuma bagian dalam, bagian luar masih belum. Tapi saya yakin dan percaya semuanya diselesaikan oleh Tuhan ya. Masih belum lagi bayar cicilan di toko material ya. Jadi teman-teman, saya ini membangun pembangunan gereja ya, dan pastorinya ini saya itu mengambil sistemnya ambil bayar kayak gitu. Ambil terus nanti kalau ada berkat itu nyicil teman-teman ya, bayarnya nyicil kayak gitu. Kalau kita menunggu berkat ya, kalau kita menunggu berkat kita nggak akan selesai teman-teman, nggak akan selesai ya. Saya imani aja pasti bisa gitu. Sampai yang kemarin itu di toko material saya itu hampir 200 ya teman-teman ya. Saya tanya loh, bagi Anda masih berani nggak ngambil barang ya, Anda berhutang dulu ya, ngambil material ini dan itu sampai menumpuk sampai hampir 200 juta. Itu 200 juta teman-teman, saya ambil. Nah, ada berkat ya, saya bayar sedikit-sedikit, saya cicil. Teman-temanku ini kan nengok saya itu kan udah enak ya, udah jadi ya ini, mereka nggak tahu pembayarannya seperti apa kayak gitu. Kalau saya ini kan saya udah bilang sama Tuhan ya, Tuhan Yesus, ini saya membangun rumah Tuhan, bukan rumah saya, jadi Tuhan nanti yang bayar ya gitu. Masih ada nggak orang yang masih percaya kayak gitu ya? Kalau saya teman-teman bilang ini, Tuhan aku mau membangun rumah Tuhan, jadi segala sesuatunya itu Tuhan yang bayar ya. Tuhan udah mau habis, tinggal laporan aja, Tuhan ini mau habis, Tuhan semen udah mau habis, ini mau habis, aku mau ambil lagi ya gitu. Masih pamit juga sama Tuhan teman-teman ya. Jadi Anda yang melihat saya enjoy, tenang, senang ya, Anda dengar sendiri, untuk BAB aja ya. Kemarin saya itu gali tanah ya, sebelum ada sumur bor teman-teman ya. Kita ini masaknya pakai air hujan, nyebok pakai hujan, mandi juga pakai air hujan kayak gitu. Kan dengar sendiri dari jemaat ya, kayak gitu ya teman-temanku ya. Ya dibuat enjoy aja, pelayanan ini dibuat enjoy, jangan sampai kita meninggalkan tempat pelayanan ya. Ingat, Tuhan itu pasti membukakan pintu berkat-berkat ya. Jangan sedih, apalagi meninggalkan Tuhan, jangan ya. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu, bagi Anda yang ingin mendukung pembangunan ya, pelayanan yang saya layani ini ya, rumah Tuhan ini ya, ada di deskripsi. Atau Anda yang di TikTok, Anda bisa chat di nomor WA ini ya. Atau Anda yang di WA, Anda sudah bisa lihat di deskripsi tempat di mana Anda bisa menyalurkan berkatnya. Nama saya itu, nama asli saya Lulu Lismardiana teman-teman ya. Kemarin ada yang nanya, Ibu kenapa waktu saya buka nomornya rekening itu kok ada nama, bukan Diana Madurese. Diana Madurese itu nama channel saya ya. Nama asli saya itu Lulu Lismardiana teman-teman ya. Nama asli saya Lulu Lismardiana. Jadi berkat yang masuk itu nomor rekeningnya atas nama saya sendiri. Kayak gitu teman-teman ya. Yang kemarin ada orang yang ngeledekin saya ya, yang nyumpahin saya karena saya jadi murtadin, dibilang saya tambah susah, tambah ini, tambah itu ya, karena saya sampai jualan lagi sebagainya. Saya ini orangnya enjoy teman-teman ya, enjoy. Buat saya selama itu baik, kenapa enggak ya. Terus sampai saya nyangkul, saya mandiin babi, banyak yang ketawain saya, bilangnya sangkanya saya itu makin susah
saya itu semakin merasa diberkati oleh Tuhan. Semakin kita diberkati oleh Tuhan, nah semakinlah kita harus rendah hati. Amin. Semakin diberkati Tuhan, kita semakin harus rendah hati. Dan orang yang semakin tinggi, semakin dipakai sama Tuhan, kita harus berhikmat. Karena semakin tingginya pohon akan banyak apa? Menuai angin. Nah, jadi teman-teman jangan kayak kemarin ya, Bu Diana, ada yang ngomong Bu Diana begini A, B, C, D, E, itu nggak masalah teman-teman ya. Saya memaafkan, saya mengampuni, saya mendoakan kembali orang-orang yang sudah jelek-jelekkan saya, memfitnah saya, ya. Saya mendoakan Anda diberkati oleh Tuhan. Terima kasih doanya ya. Dan di YouTube ya Ibu Yanti, terima kasih Ibu Yanti. Ya doakan teman-teman ya. Sumur bornya berapa meter baru dapat air bersih? Kalau nggak salah kemarin sekitar 25 meter. Kayak begitu, kalau nggak salah ya, kurang lebih segitu. 25 atau 30-an lah kalau di sini ya Bapak Ibu ya. Aku percaya Tuhan. Mau kemana Pak? Hah? Mau hujan angin di sini ini teman-teman, banyak hujan angin. Apa terjadi di beberapa tempat itu hujan angin. Tukangnya semangat semua. Di sini sistemnya dibakar Pak Devi, di sini dibakar. Kecuali ya sampah itu Pak yang ditimbun. Ya Pak Davin ya, buang sampah. Kayak sampah daun bakar-bakar tuh dibakar. Yang kalau kemarin itu sampah dari manusia itu yang ditimbun Pak. Kayak gitu Pak Devin ya. Oke semua tetanku, ini berhubung ada angin kencang ya, angin kencang. Jadi saya mau lihat ke depan dulu. Tukang takutnya ada apa-apa.